Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Klik Koda Lampung, kembali lagi bersama saya dengan Bripol Koriulandari di podcast Koda Lampung. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nostalgia Ramadan, dan kebetulan hari ini kita sudah memasuki puasa yang kelima. Dan hari ini saya langsung bersama dengan narasumber dari Dai Kamtibmas. Selamat pagi Bapak, mungkin bisa memperkenalkan diri ke Sekilik Koda Lampung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Agus Hermanto MHI, Dai Kamtibmas Polda Lampung. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Bapak ini kan sudah memasuki hari kelima puasa, Iya, Pak ya. betul. Mungkin ada perbedaan nggak sih Pak, puasa di tahun ini dengan tahun sebelumnya? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita melihat Ramadan di setiap tahun itu pasti mengalami perbedaan dari masa lalu sampai pada masa sekarang yang kita rasakan, dan itu tentunya berkaitan dengan satu kultur perubahan kultur dari masyarakat, sampai juga pada bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan itu sendiri. Karena kalau kita melihat sebenarnya kadang Ramadan itu kan berkaitan juga dengan menghidupkan tradisi ya di masyarakat. Seperti ketika awal datangnya bulan Ramadan, itu mulai mereka menyongsong datangnya bulan Ramadan, atau dalam bahasa yang lain kerap kali ada namanya unggahan. Yaitu adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di masjid dengan cara mengekspresikan. Sebenarnya kalau kita lihat tradisi itu kerap kali sebenarnya tidak bergeser ya dengan sunnah. Hanya saja kerap kali ekspresi yang berbeda di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Karena memang dalam satu hadis itu juga dikatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan harrama jasadahu 'alan niran. Jadi orang yang bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya itu untuk menyentuh api neraka. Nah, ekspresi ini yang kemudian berbeda-beda. Mungkin kalau masa lalu memiliki satu tradisi yang berbeda, pada masa saat ini juga mengalami tradisi yang berbeda, dan saya kira setiap tahun akan mengalami perbedaan-perbedaan yang tidak sama antara satu tahun dengan tahun-tahun selanjutnya. Saya kira begitu, Mbak. Mungkin bisa dicontohkan nggak Pak, perbedaan tradisi yang dulu dengan yang sekarang? Mungkin ada perbedaan atau persamaan? Perbedaannya mungkin lebih kepada tadi sentuhan tradisi ya. Kalau masyarakat tradisional dahulu itu melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan itu lebih pada kegiatan-kegiatan tradisional, seperti kalau dulu itu tradisional itu tradisi itu kan sangat melekat ya dengan kehidupan di masyarakat. Nah, generasi saat ini kan juga kemajuan teknologi juga kerap kali akan menjadi satu warna yang berbeda. Mungkin kalau dari sisi positif dan negatifnya, mungkin kalau dulu orang itu bisa lebih khusyuk karena tidak banyak godaan, tidak banyak satu fenomena yang dia lakukan. Seperti generasi saat ini mungkin kerap kali kita juga kerap kali melihat generasi itu seharusnya mungkin tadarus di masjid, mereka justru heboh dengan permainan HP, ya kan, bermain game, dan mungkin hal-hal ini juga menjadi satu catatan menjadi satu catatan bagi kita semua, bagaimana kita sebagai orang tua ya untuk senantiasa juga mengingatkan pada anak-anak kita supaya mereka itu tetap bisa menjaga keberkahan Ramadan, kesucian Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas yang sangat bermanfaat ya dalam momen yang sangat berbahagia ini, yang penuh keberkahan. Dan momen ini tidak akan hadir pada setiap saat, akan tetapi dia hadir hanya satu tahun sekali ya. Artinya bagaimana momen ini dilaksanakan secara baik dan bisa bermanfaat. Kalau dulu mungkin tradisi yang masih berlanjut sampai sekarang, misalnya kayak tradisi anak-anak itu bermain mercon ya,
terus bermain sarung, dan itu kerap kali juga masih dilakukan tradisi-tradisi seperti ini, tapi mungkin kerap kali tidak berpikir pada sisi kemudorotan. Ya, satu sisi kemudorotan yang mungkin akan terjadi jika itu tidak dijaga oleh orang tua. Waktunya sholat taraweh bukannya menjadi jamaah, tapi malah bermain di luar, bermain mercon, dan itu akan sangat berbahaya. Artinya bagaimana kebiasaan masa lalu mungkin yang itu merupakan satu hal yang tidak baik, kita udah mulai harus disiplin ya, menjaga. Terus kemudian terkhusus ya, kemajuan teknologi yang begitu hebat, begitu canggih, itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik juga akan mengikis pada generasi kita untuk justru tidak menjadikan Ramadan ini sebagai momen yang penuh berharga gitu dan bermanfaat. Jadi dengan seiringnya perkembangan teknologi pun selama bulan puasa ini harus dimanfaatkan dengan baik Pak ya. Jadi agar kegiatan puasanya bermanfaat dan dapat pahala. Iya, betul. Nah, jadi teknologi itu kan tidak semuanya membawa pada hal yang negatif ya. Banyak juga manfaat yang dapat kita ambil dari teknologi itu. Seperti generasi muda mungkin ya, kalau dikatakan bahwa bulan Ramadan ini kan bulan tarbiyah ya, bulan dimana kita mendidik baik diri kita maupun generasi kita. Kalau diri kita mungkin kita mendidik fisik kita, mendidik batin kita, bagaimana kita bisa kembali pada fitrah, bagaimana kita bisa melatih diri kita. Puasa ini kan juga melatih fisik kita ya. Artinya kalau diibaratkan satu mesin yang biasanya dipakai setiap hari, kemudian pada bulan Ramadan ini dia akan istirahat sejenak ya. Dia akan istirahat sejenak, dan itu adalah bagian dari menjaga organ tubuh kita dan melatih diri kita untuk senantiasa lebih khusyuk ya, dan kemudian memang tujuan dari puasa itu kan bagaimana bisa menjadikan seorang hamba itu tetap beriman, dan itu kemudian dengan ibadah puasa itu mencapai pada titik yang diharapkan dalam agama itu adalah sebagai hamba yang bertakwa gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit manfaat dari puasa itu sendiri. Oke, baik. Manfaat dari puasa itu kan luar biasa ya, dari sisi kesehatan. Ya, dengan ibadah puasa itu kemudian sumu tasihu. Kalau dalam hadis itu dikatakan berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu artinya tadi kalau kita mengatakan bahwa puasa itu adalah melatih jasad kita, maka dari sisi kesehatan jasad juga akan kita dapatkan. Begitu juga kalau tarbiyah dalam konteks bahwa puasa itu juga melatih ruhaniyah kita, maka juga spiritual kita itu dengan ibadah puasa itu seharusnya ya akan lebih baik gitu ya, terarah dan menjadi manusia yang lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama bulan puasa ini kita harus benar-benar dimanfaatkan Pak ya, karena kan momennya cuma 1 tahun sekali. Iya, betul. Dan manfaatnya pun banyak, sangat-sangat banyak ya, sangat bermanfaat. Lalu ada nggak sih Pak kebiasaan-kebiasaan selama di bulan puasa ini yang tidak boleh terlewati lah selama bulan puasa ini? Momen pada bulan Ramadan ini kan mengingatkan banyak sejarah ya. Termasuk di dalam bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu juga merupakan salah satu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan juga Syahrul Ramadan itu di dalamnya juga ada satu fenomena, yaitu terjadinya suatu Lailatul Qadar. Jadi kebiasaan kita biasanya di bulan Ramadan itu orang yang biasanya mungkin dengan kesibukannya mereka tidak meluangkan untuk membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran tapi durasinya hanya dalam sebatas membaca saja. Tapi pada saat Ramadan itu momen yang sangat berharga ini, kerap kali orang itu kemudian menjadikan momentum dan bahkan mentargetkan ya, bagaimana saya bisa mentargetkan selama bulan Ramadan ini bisa yaitu membaca Al-Quran, bisa khatam dalam 2-3 kali
itu juga sebenarnya bukan hanya pada bahwa ibadah itu tidak boleh ditargetkan, tapi lebih pada spirit, Semangatnya mungkin, Pak, ya. spirit semangat bagaimana mereka itu menjadikan momentum ini adalah sebagai momentum yang benar-benar bisa bermanfaat dengan cara membaca Al-Quran. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan itu lam aro khalilan, jadi saya tidak melihat seorang sahabat yarfa'u khaliluhu kal Quran, jadi mengangkat derajat sahabatnya itu seperti hanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang kita baca, dia memberi manfaat. Yang kita telaah, dia memberikan manfaat. Dan bahkan setiap apa yang kita baca dalam Al-Quran itu kita akan bernilai pahala. Tidak hanya pada suratnya, tidak hanya pada ayatnya, bahkan setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu akan bernilai pahala luar biasa. Baik, mungkin Bapak bisa bagi tips nih untuk sekali Koda Lampung gimana bisa mungkin katam minimal 1 kali lah, Pak. Mungkin ada tips tersendiri lah dari Bapak. Iya, baik. Jadi untuk tadi dikatakan bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah, selain yaitu melatih jasad kita, melatih ruhaniyah kita, juga bagaimana kita bisa memperkaya ghazana, keilmuan dan wacana, termasuk bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan tertib. Artinya selama bulan Ramadan ini kan kita harus punya target ya. Mungkin kita di malam hari ba'da tarawih, setelah sholat tarawih, kita bisa memanfaatkan untuk menyicil membaca Al-Quran, berapa ayat atau berapa surat yang bisa kita baca. Nanti pada saat luang ba'da sholat kita juga bisa lanjutkan. Dan khususnya bagi pagi hari ya, bagi hari ini baik generasi senior atau khususnya generasi junior nih, kerap kali juga lari ke jalan atau mungkin berjalan yang tidak bermanfaat. Meskipun berjalan itu sebenarnya bermanfaat ya, artinya bisa terhitung sebagai bentuk olahraga, tapi mungkin harus menjaga ketertiban ya di masyarakat, karena kerap kali ketika lengah di sana di jalan, terus kemudian ada lalu lalang kendaraan juga akan berbahaya ketika itu tidak dilakukan secara tertib. Tapi waktu yang pagi itu ba'da subuh khususnya bisa sebenarnya kita manfaatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan bisa mengkhatamkan sampai mungkin beberapa kali. Itu sebagai target jika lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan program-program yang bisa dilaksanakan seperti khatmul Quran atau menyelesaikan beberapa juz dalam setiap harinya. Terima kasih Bapak sudah kasih tips nih untuk sekali Koda Lampung biar bisa khatam minimal 1 juz. Lalu bagaimana dengan fenomena seperti anak-anak kecil lah yang suka main mercon, perang sarung, itu gimana Pak kita menanggapinya? Itu kan sebenarnya termasuk mengganggu warga. Ya, betul. Sebenarnya kita harus harus care ya. Care itu baik diri kita sebagai warga, atau mungkin kita posisi sebagai pengurus masjid misalnya, atau sebagai orang tua, terlebih sebagai orang tua. Kan sebagai anak ini sebenarnya harus kita latih ya. Kemana dia pergi, dia harus izin pada orang tuanya. Ya. Kemana dia harus keluar rumah, dia harus izin sama orang tuanya. Jadi mengajari supaya dia juga tertib. Nah, kerap kali mungkin ketidakpedulian orang tua ini kemudian akan menjadi celah bagi mereka untuk bisa bermain lebih leluasa di luar. Padahal ketika dia keluar kan dia harus izin. Bu, saya mau tarawih dulu. Berarti orang tuanya pasti akan berpikir, oh iya anak saya sedang berangkat tarawih. Tapi kerap kali mungkin karena ketidakpedulian orang tua sehingga anaknya ya pergi begitu aja tanpa ada pengawasan kontrol dari orang tua, sehingga tidak terdeteksi di mana anaknya itu berada. Terus kemudian juga di masjid juga begitu, tidak serta-merta mungkin juga pengurus masjid yang bertanggung jawab secara keseluruhan ya, tapi kepedulian orang tua juga ketika anaknya di masjid, memang orang tuanya harus hadir di masjid ya, karena di sanalah anak-anak kita itu akan bisa kita awasi, akan kita bisa lihat benar nggak anak kita ini benar di masjid. Jangan-jangan berangkatnya ke masjid tapi di luar masjid gitu. Nah itu yang kita pikirkan juga begitu. Terus kemudian juga berkaitan dengan mercon ini kan juga satu fenomena ya,
Mbak ya. Jadi bahkan setiap tahun terjadi satu fenomena yang berbahaya ya bagi warga masyarakat, dan itu hampir setiap hari juga masih bermain Terjadi. mercon ya. Itu tidak ada satu efek yang dia berpikir pada nilai-nilai kemaslahatan. Mungkin kalau saya berpikir itu sebenarnya kesadarannya anak di usia kecil itu pengennya happy, pengennya bahagia, pengennya dia bernostalgia bahwa dulu itu adalah banyak sahabat-sahabat atau orang tua kita juga bermain seperti itu. Tapi karena dia tidak diberikan kesadaran, dia juga akan lalai ya dengan seperti itu. Itu juga menjadi satu hal yang harus ada pada orang tua, yaitu kepedulian ya pada anaknya. Jadi sebagai orang tua pun harus bisa kasih pemahaman Pak ya, mungkin kayak kegiatan main merchant itu ada bahayanya. Jadi sebagai orang tua mungkin bisa kasih pemahaman agar anaknya mengerti gitu ya. Iya betul itu Mbak, karena saya ingat betul ya, anak saya itu di usia yang masih kelas 4 SD gitu ya, dia bermain mercon dengan kawannya tuh dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang buruk. Ada bahayanya. Iya betul, dia ada bahayanya. Begitu saya kasih satu sugesti, saya kasih edukasi, bahkan saya kasih satu fenomena, ini ada kejadian. Yang kejadian ini bukan main-main, saya bilang ini ada sampai tangannya putus, ya sampai rumahnya kebakar, dia baru tercengang. Artinya memang anak-anak itu dunianya dunia main ya, dunianya dunia bahagia. Tapi memang tadi peran orang tua itu terhadap anak itu sangat penting ya, untuk bisa mengedukasi, menasehati, dan kepedulian yang lebih untuk mengontrol apa yang dia lakukan di luar sana. Jangan nanti dapat informasi bahwa anaknya bermain mercon di luar, malah dia salah paham. Itu juga mungkin fenomena-fenomena seperti itu juga kerap kali harus kita sadari secara bersama-sama sebagai orang tua. Oke, baik Bapak, terima kasih. Sebelum saya akhiri podcast ini, mungkin ada pesan dari Bapak untuk Sekelik Kodam Lampung, pesan-pesan Kaptimas juga boleh Pak? Oke, baik. Di bulan Ramadan ini tentunya adalah momen yang sangat berharga bagi kita sebagai umat Islam, khususnya untuk senantiasa menjaga iman kita dan juga menjaga setiap amaliyah yang kita lakukan agar kita senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Tentunya untuk mencapai seorang hamba yang bertakwa itu tidak menjadikan yaitu momen bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini sebagai kegiatan yang tidak bermanfaat. Maka daripada itu kita jadikan sebagai momen berharga yang penuh kemuliaan, yang penuh keberkahan, dan momen ini tidak terjadi pada setiap hari tapi terjadi hanya 1 tahun sekali. Bagaimana kita bisa menjaga ketertiban, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita memang niatnya ingin lari pagi, terus kemudian kita ingin niatkan berolahraga, berniat ya olahraga yang benar. Kalau kita melintasi jalan yang tertib sehingga tidak mengganggu lalu lintas, tidak juga berbahaya bagi mereka yang melakukan, khususnya anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Terus kemudian kegiatan bermain mercon itu juga menjadi satu fenomena yang perlu untuk kita berikan edukasi pada anak-anak kita agar mereka tidak terjebak pada sesuatu yang tidak dia pahami, dia melakukan satu kesalahan tapi dia tidak sadari. Terus kemudian juga yang ketiga adalah berkaitan dengan teknologi, ya bermain game atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mari anak-anak kita jadikan momen Ramadan ini sebagai satu wacana, satu wadah untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara-cara yang bermanfaat, membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah memberikan pesan-pesan ke masyarakat Lampung. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.